Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai limit sepihak. Jadi ini sederhana ya dibandingkan yang tadi itu cukup panjang. Nah, sebelum membahas limit sepihak, saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai piecewise function. Jadi fungsi yang terpotong-potong. Nah, piecewise function merupakan fungsi yang terdefinisi secara sepotong-potong. Nah, misalkan sebagai berikut. Nah, oke. Nah, contohnya ini. Fx sama dengan itu berlaku di 1 min X jika X kurang dari atau sama dengan 1, X kuadrat jika X lebih dari 1. Jadi ketika saya membuat garis bilangan, yang batasnya 1. Kalau kurang dari atau sama dengan 1, berarti Fx-nya yang berlaku itu 1 min. Kalau yang lebih dari 1, itu Fx-nya yang berlaku X kuadrat. Kalau saya diminta untuk menulis F1, berarti mana domain yang memuat 1? Mana? Berarti yang domain yang memuat 1 itu adalah yang ada sama dengannya. Nah, jadi ini berlaku, yang sebelah kiri berlaku sebagai berikut, yang sebelah kanan berlaku ketika lebih dari. Gitu ya. Oke, nah ini berlaku kayak gini. Nah, kalau kita mencari F sama dengan 1, berarti pakai rumusnya apa? 1 min 1, 0. Tapi ketika saya minta F2, berarti yang berlaku 2 kuadrat, 4. Kalau misalkan F0, berarti 1 kurangi 0, 1. Jadi tergantung domainnya, fungsi itu bergerak. Sebagai berikut nanti grafiknya. Nah, ini cukup nanti akan beberapa kali ditemui ya dalam case-case kalkulus. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh. Limit pada contoh piecewise function, pada contoh yang tadi saya sebutkan, ketika saya ingin mendapatkan limit, ya, ketika saya ingin mendapatkan limit untuk X mendekati 1, ya, maka di tabel pendekatan dari sisi kiri dan kanan itu tidak sama. Ya. Jadi ketika X mendekati 1 dari kiri, diperoleh Fx dekat dengan 0. Ini kan. Ketika dari kiri diperoleh Fx tidak mendekati 0. Gitu. Sedangkan kalau dari kanan, Fx-nya malah mendekati 1. Berarti ini bisa dikatakan tidak sama. Pendekatan dari kiri dan kanan tidak sama. Ini dari kiri mendekatinya 0, sedangkan dari kanan itu mendekati 1. Nah, berarti nggak sama nih. Dikarenakan limit kiri dan kanan tidak sama, maka limitnya tidak ada. Jadi kalau misalkan diminta untuk tentukan limit Fx untuk X mendekati 1, berarti hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena pendekatan dari kiri dan kanan tidak sama. Tapi kita masih ada informasi lain. Kita masih ada informasi lain yang bisa kita ambil, yaitu apa nih? Terkait dengan limit sepihak. Jadi limit sepihak kita hanya melihat dari salah satu sisi saja. Sisi kiri maupun sisi kanan. Kita tahu ketika pendekatan ke kiri, ya kan, saat X mendekati 1 ke kiri, kita tahu Fx mendekati 0. Itu berarti limit sisi kiri dari Fx itu 0. Saat X mendekati 1 dari kanan, diperoleh Fx mendekati, ini salah ya, mendekati 1 harusnya. Berarti limit sisi kanan dari Fx ialah 1. Limit sisi kiri dan sisi kanan tersebut dikatakan limit sepihak. Jadi informasi yang kita dapatkan sekarang, kita nggak bisa mengatakan limit Fx X mendekati 1 itu nilainya berapa. Tapi ketika kita mengatakan limit Fx X mendekati 1, tapi ada keterangan dari kiri, berarti kita jawab 0. Kemudian kalau kita menjawab limit Fx X mendekati 1 dari kanan, maka kita jawab 1. Nah, ini dari sisi kiri. Dari sisi kanan.
Oke. Jadi walaupun kita nggak tahu limitnya untuk X mendekati satu, tapi setidaknya salah satu bagian kita masih dapat informasinya. Oke, itu terkait limit sepihak. Silahkan dicermati.